Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Baik, kita pada pagi hari ini sebagaimana jadwal, yaitu mata kuliah ilmu ma'ani. Jadi salah satu mata kuliah kita di program studi sastra Arab adalah ilmu ma'ani. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ruang lingkup ilmu balaghah. Nah, salah satu di antaranya adalah ilmu ma'ani. Dan saya juga sudah menyampaikan tentang apa itu balaghah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini atau pada hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita terkait ilmu ma'ani. Nah, capaian kita, hal yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah yaitu kita mampu mengidentifikasi ya tentang jumlah di dalam ilmu ma'ani. Ya, ini tema kita. Nah, dan jadi di dalam ilmu ma'ani itu salah satu yang harus kita bahas adalah anwa'ul jumlah. Nah, anwa'ul jumlah itu ada dua. Yang pertama jumlah khobariyah dan kemudian yang kedua adalah jumlah insya'iyah. Ya. Baiklah, teman-teman mahasiswa kira-kira pernah baca Al-Qur'an ya? Pernah baca Al-Qur'an, alhamdulillah. Nah, di dalam teks Al-Qur'an itu ketika kita membaca Al-Qur'an, di dalamnya itu pasti hanya terdiri dari dua anwa'ul jumlah, yaitu jumlah khobariyah dan insya'iyah. Kalau bukan jumlah khobariyah pasti jumlah insya'iyah. Nah, apa itu jumlah khobariyah? Insyaallah jumlah khobariyah ini kita akan tuntaskan pada pertemuan kita yang kedua ini. Baik. Ada yang tahu apa itu jumlah khobariyah? Jumlah khobariyah Iya, silakan. yumkinu bihi as-sidqi wal kadhib. Nah, ya. Jadi jumlah khobariyah adalah yahtamilu fiha as-sidq awil kadhib. Jadi jumlah khobariyah itu adalah kalimat yang bisa berpeluang apakah dia suatu hal yang benar ataupun yang salah. Ya. Atau biasa kita kenal di dalam bahasa Indonesia kalimat berita. Jadi berita itu bisa benar, bisa salah. Hoax ya. Iya. Atau jumlah atau kalimat pernyataan. Ya. Kalau kalimat pertanyaan, nah itu jumlah yang lainnya, insya'iyah. Nah, kalau pernyataan berupa berita dan lain sebagainya itu disebut dengan jumlah khobariyah. Baik, jumlah khobariyah saya akan menjelaskan tentang pembagian-pembagiannya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, di dalam komunikasi itu ketika kita berbicara dengan orang lain itu pasti ada tiga kategori mustami', tiga kategori al-mukhatab, tiga kategori komunikan, tiga kategori lawan tutur. Dari segi apakah dia percaya atau apakah dia ragu atau memang dia sudah tahu. Nah, berdasarkan tiga keadaan ini, maka kemudian jumlah khobariyah ini juga dibagi atas tiga bagian. Ya. Yang pertama adalah jumlah khobariyah ibtidaiyah, yaitu jumlah khobariyah yang memang kholiyah dzihni, artinya kita semua sudah tahu. Ya, misalnya hari ini adalah hari Senin. Ya, semua kita tahu bahwa hari ini hari Senin. Itu jumlah khobariyah yang ibtidaiyah. Nah, kemudian ada jumlah khobariyah thalabiyah, yaitu jumlah yang pendengarnya itu bisa ragu. Nah, maka kemudian di dalam jumlah ini ada satu penanda. Kemudian kita bisa mengidentifikasi bahwa jumlah ini adalah jumlah khobariyah thalabiyah. Apa penandanya? Yaitu adanya satu unsur taukid di dalamnya. Ada yang masih kenal taukid? Nah, di dalam ilmu nahwu
sebagaimana yang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya, bahwa di situ ada anwa'ut taukid, baik taukid lafzi maupun taukid secara Maknawi. Ya. Ya, kita lanjutkan kemudian misalnya ya, saya kasih contoh tentang jumlah khobariyah tolabiyah. Misalnya, saya kasih contoh. Inna a'tainakal kausar. Ya, ini dalam surah apa? Al-Kausar. Jadi di dalam surah Al-Kausar itu ada satu penekanan, inna, sesungguhnya. A'tainakal kausar. Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Nah, di sini ada satu penekanan. Nah, ini dikategorikan sebagai jumlah khobariyah tolabiyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah jumlah khobariyah ingkariyah. Ya, jumlah khobariyah ingkariyah yang pendengarnya atau lawan tuturnya itu mungkir, artinya dia mengingkari suatu pernyataan itu. Maka kemudian jumlah ini harus ada dua penekanan. Jadi saya ulangi lagi ya agar kita bisa pahami. Jadi yang pertama adalah jumlah khobariyah ibtidaiyah. Kita tidak butuh penekanan karena semua kita paham, semua kita sepakat dan tidak ada yang meragukan itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah khobariyah tolabiyah. Ini keadaan kita dalam keadaan ragu, maka dibutuhkan penekanan. Ya. Jadi ahwal, keadaan lawan tutur adalah mutaraddid, ragu-ragu, maka perlu adanya penekanan, perlu jumlah khobariyah tolabiyah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang saya katakan tadi adalah jumlah khobariyah ingkariyah, yaitu di mana di dalam jumlah ini kita butuh dua penekanan. Kenapa? Karena ahwalul mukhatab, lawan tutur adalah mungkir, dia mengingkari tentang berita itu, maka dibutuhkan penekanan. Oke, sampai di sini kita paham? Baik. Saya harap kita semua paham ya. Nah, sekarang saya ingin menguji apakah kemudian kita sudah memahami penjelasan saya terkait jumlah khobariyah yang ada 3 tadi berdasarkan keadaan mukhatab. Nah, barangkali bisa buka mushaf Al-Quran masing-masing, atau juga bisa mendatangkan dari contoh diri sendiri, baik itu dalam bahasa Indonesia ya, kalau belum bisa di dalam bahasa Arab. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh ya? Yang pertama yaitu jumlah khobariyah ibtidaiyah, kemudian khobariyah tolabiyah, kemudian jumlah khobariyah ingkariyah. Ada yang bisa berpartisipasi? Ya, ada. Kalau tidak ada, ya, Kalau nanti misalnya saya mungkin, ya silakan. kalau saya baca qul huwallahu ahad itu masuk apa? Nah, kalau itu masih dalam kategori jumlah khobariyah ibtidaiyah. Karena keesaan Allah itu semua orang percaya. Ya, semua orang percaya. Mukminun au kafirun, baik dia mukmin sebenarnya ataupun dia tidak mukmin. Sebenarnya orang tidak mukmin itu percaya bahwa Allah itu Tuhan. Cuma memang ada konsep-konsep lain. Nah, ini semua diketahui, maka kemudian konsepnya qul huwallahu ahad tanpa menggunakan suatu penekanan, karena memang lawan tuturnya ya atau objek yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ayat ini turun adalah orang yang memang mukmin, percaya bahwa Allah itu Maha Esa, maka kemudian tidak dibutuhkan adanya penekanan ya atau adanya taukid di dalam ayat itu. Nah, saya kasih satu contoh kasus ya, barangkali bisa kita analisis bersama. Nah, sebagaimana yang saya katakan bahwa jumlah khobariyah ingkariyah itu dia disampaikan kepada orang yang mungkir, artinya orang yang mengingkari keadaan itu. Mangkir. Iya, yang mengingkari suatu peristiwa itu. Ya, coba kita lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berapa penekanan di sini? Ada 2. Ada 2 penekanan. Nah, pertanyaannya, kalau dia 2 penekanan, berarti lawan tuturnya atau objeknya ini signifikan komunikannya dia pasti mungkir ya. Pertanyaan saya, siapa yang mengingkari tentang kematian?
Tidak ada. Semua mati. Iya, semua pasti mati. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan gaya bahasa dengan dua penekanan, yaitu jumlah khobariyah, ingkariyah. Jadi memposisikan kita orang-orang yang percaya mati ini seperti orang yang tidak percaya kematian. Mestinya tidak perlu ada penekanan. Kenapa? Karena semua kita percaya mati, baik mukmin maupun tidak mukmin, baik muslim maupun non muslim, semua percaya mati. Tapi Al-Quran pakai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kenapa seperti itu? Yang kharij aniz zahir. Jadi dia keluar dari yang harusnya dia sampaikan. Nah, tentunya teman-teman sekalian, ada namanya agrod, ada tujuan-tujuan tertentunya. Kenapa kemudian kita dihitop sebagai orang yang mungkir? Karena apa? Yaitu haluna kahalil mungkir, keadaan kita seperti keadaan orang yang mengingkari kematian. Maka apapun di dalam Al-Quran itu ketika dia berbicara tentang kematian pasti dia menggunakan apa? Penekanan. Ya, kita dijadikan orang yang ragu atau dijadikan sebagai orang yang mengingkari kematian itu. Oke, karena pertemuan kita pada hari ini insya Allah akan kita akhiri dengan ada beberapa tugas individu untuk teman-teman sekalian. Jadi tugasnya adalah masing-masing kita, ya, masing-masing dari teman-teman sekalian mencari artikel jurnal yang berbicara tentang tema ini, tentang khobar, ya, tentang jumlah khobariyah di dalam, entah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau di dalam syair atau di dalam teks-teks apa saja, ya. Itu tugas untuk dan insya Allah akan kita kita diskusikan lagi lebih mendalam tentang satu tema, yaitu apa? Yang tadi tentang tadi itu pembahasan kita terakhir tadi, yaitu tentang keluarnya konteks pembicaraan pada hal yang semestinya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan jumlah khobariyah ingkariyah. Oke. Jadi saya akhiri perjumpaan ini dengan mengulang kembali yang pertama bahwa jumlah di dalam bahasa Arab itu dua, yaitu jumlah khobariyah dan jumlah insya'iyah. Nah, khobariyah itu ada tiga macam berdasarkan keadaan mukhatab, yaitu jumlah khobariyah ibtidaiyah, kemudian jumlah khobariyah tolabiyah, kemudian jumlah khobariyah ingkariyah. Jadi semoga kita semua ya paham dengan apa yang saya sudah sampaikan, dan tugas-tugasnya ya jangan lupa, insya Allah akan menjadi bahan diskusi kita karena ada keterkaitannya dengan tema pertemuan kita selanjutnya. Oke? Ada pertanyaan? Baik, berarti kita semua sudah paham terkait apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Baik, saya tutup ya. Saya tutup dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.